Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Economic Lounge with IC dan kita masih pada segmen 5 yang membahas mengenai saat ini adalah Undang-Undang Perpres Ketenagakerjaan Asing. Dan kami sudah tersambung dengan Bapak Mudafir dari KSBSI. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Pak. Halo, malam. Ya, selamat malam. Oh, siapa namanya? Pak Mudofir. Oh, Pak Mudofir, sorry. Pak Mudofir. Terima kasih. Ya. Pak Mudofir, kita lagi membahas mengenai Perpres 20 tahun 2018 mengenai TKA. Suaranya kurang kencang, Mbak. Suaranya kurang kencang. Kurang kencang ya? Oke. Mengenai Undang-Undang Perpres TKA, Tenaga Kerja Asing. Ya. Apa komentar Anda? Karena juga ada pro dan kontra terkait dengan Perpres ini. Silakan, Pak Mudofir. Oke. Perpres ini Perpres 20 tahun 2018 tentang TKA ini kan banyak yang pro dan kontra. Betul. Kan? Karena memang keluarnya sudah di tahun politik, jadi agak rame ini dibicarakan. Iya. Jadi menurut saya bahwa sebenarnya di Perpres 20 itu tidak ada kebebasan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sebenarnya. Jadi itu sebenarnya ada pembatasan terhadap tenaga kerja asing ada pembatasan, ke Indonesia. Kan? Ada pembatasan, yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan, punya keahlian, yang punya keahlian sebenarnya yang bisa masuk ke Indonesia dan tetap didampingi oleh tenaga kerja Indonesia untuk alih teknologi dan alih daya. Jadi Anda termasuk yang setuju ya dengan Perpres ini? Jadi ada pembatasan juga, umpamanya untuk jabatan personalia tidak boleh, kan gitu kan. Betul. Tapi nanti ada jabatan-jabatan tertentu nanti yang tidak boleh itu, nah nanti akan diatur oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja. Betul. Gitu. Jadi Anda termasuk jabatan tertentu nanti. Ya, Pak Mudofir, Anda termasuk yang setuju dengan Perpres ini dong, kalau gitu? Lah ya, saya kira setuju apa ya? yang dikhawatirkan dari Perpres itu. Paling tidak kalau kita melihat, kita belajar dari negara lain misalnya, bahwa kalau TKA masuk, paling tidak ada transfer knowledge. Tapi selama ini kalau kita melihat dari hasil evaluasi, tidak banyak transfer knowledge yang diperoleh oleh tenaga kerja Indonesia. Apa pendapat Anda? Apa ulangnya kurang keras, Pak? Kurang keras, Pak? Ya. Selama ini kan TKA juga sudah ada kan peraturannya kan, tetapi kalau kita lihat misalnya di sektor tambang tidak banyak yang transfer knowledge atau transfer pengetahuan, sehingga begitu ditinggalkan investor asing ya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Paling tidak kalau kita melihat tidak ada aturan yang mengatur bagaimana transfer daripada pengetahuan. Menurut Anda gimana? Ya, saya kira di Perpres ini udah jelas juga, di situ ada transfer knowledge termasuk ada pendidikan untuk TKA segala. Nah, tinggal bagaimana pengawasan ini kita lakukan ketat-ketatnya. Saya kira ini tugas pengawas ketenagakerjaan. Dan saya kira untuk masalah transfer knowledge itu, nah ini kan jelas pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Baru tenaga kerja asingnya itu didampingi oleh tenaga kerja Indonesia, gitu kan, untuk alih teknologi dan alih daya. Disitulah letak nanti transfer knowledge-nya harus dilaksanakan secara benar. Oke, jadi Anda tidak ada kritik ya terhadap Perpres ini ya? Ya, saya kira kritiknya nanti adalah pengawasan. Saya kira yang harus ekstra keras untuk mengawasi adanya TKA ke Indonesia. Baik, gitu. Pak Mudofir, terima kasih Anda sudah memberikan masukan terhadap Perpres ini. Ya. Ini termasuk yang KSBSI yang termasuk yang pro terhadap aturan ini, Bu ya. Mudah-mudahan memang pengawasan tadi seperti kata Bu Nina. Ya, tadi saya mungkin bukan bertanya yang belum dijawab tadi, Bu, bahwa sekarang ini kan dari sisi tenaga kerja asing kan ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal ini rupanya setiap hari beritanya banyak nih, Bu. Sejauh mana sih fungsi di Depnaker ini untuk melihat hal-hal semacam ini? Kalau memang harus dipulangkan atau polisi apa terhadap yang ilegal? Ya. Jadi begini, Bu. Aturan tenaga kerja dengan keluarnya Perpres ini itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mudofir memang lebih kepada untuk
yang datang, tenaga kerja asing yang datang itu memang benar-benar mereka yang bekerja, yang mau bekerja gitu kan ya. Penggunanya juga memang jelas. Dia benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan, dan tenaga kerja Indonesia yang ada belum mampu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu ya di dalam Perpres. Kemudian kewajiban daripada pengguna juga lebih kita lebih kita seperti transfer knowledge. Kemudian bahkan sekarang di dalam Perpres 20 ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing. Ya, mungkin itu yang sering didengungkan bahwa kewajiban berbahasa Indonesia. Ya, memang kalau untuk masuk pertama kali itu kita tidak mewajibkan, tetapi pada saat mereka bekerja di sini itu ada kewajiban perusahaan untuk memberikan pendidikan. Ya. Nah, terkait dengan tenaga kerja ilegal itu memang ini yang pengawasannya yang perlu untuk ditingkatkan memang Ibu. Berarti di level dinas-dinas daerah ya itu juga ya? Pengawas kita ada di level provinsi. Ada juga? Ada. Jadi pengawas ketenaga kerjaan ada di provinsi dan mereka merupakan pekerja provinsi. Tetapi mereka juga ada UPTD. Jadi mereka nantinya satu pengawas ketenaga kerjaan ini dibagi ke beberapa kabupaten kota. Mungkin tadi yang dibilang bahwa pelaporan terhadap tenaga kerja itu yang kurang gitu. Sebenarnya sekarang sudah kita fasilitasi dengan wajib lapor ketenaga kerjaan secara online juga. Itu kita bangun untuk memudahkan perusahaan melaporkan berapa pekerjanya, berapa tenaga kerjanya dan itu. Nah, terkait dengan pengawasan, di samping Kementerian Tenaga Kerja sendiri punya pegawai pengawas, itu terkait dengan tenaga kerja asing memang yang dikatakan Bu Nina tadi ada tim PORA. Ada tim pengawasan orang asing sebagai leading sektor ada di keimigrasian. Nah, itu hasil ombudsman di follow up nggak sama Naker? Sudah Bu. Jadi mungkin penguatan saja. Karena tim PORA ini sekarang sudah sampai tingkat kecamatan. Jadi di kecamatan-kecamatan itu dari Babinsa itu sudah dibentuk tim PORA tersebut. Jadi sudah nggak perlu khawatir, pengawasannya sudah ketat. Ya, sudah semakin ketat. Nah, ini mungkin perlu penguatan di sini. Nah, nanti saya tanya di Apindo, kalau kita melihat bagaimana sih fungsi tenaga kerja asing selama ini dan apakah ke depan memang Perpres ini sangat dibutuhkan, tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah di Economic Lounge with Stay.